Halo penikmat film dan selamat datang kembali di channel Muga Muge. Dan di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Korea Selatan yang bergenre action thriller yang berjudul The Outlaws. Film ini dirilis pada tahun 2017 silam yang dibintangi oleh Ma Deng-seok juga dan Yoon Kye-sang. Film ini diceritakan berdasarkan peristiwa nyata yang terjadi pada tahun 2004 yang dijuluki dengan Insiden Hoksapa. Cerita mengikuti perang wilayah yang tumbuh antara geng lokal yang menjalankan geribongdeng di distrik Guro, Seoul, dan geng Hoksapa dari Yanbian, China. Dan polisi pun dipanggil untuk mencoba membawa perdamaian ke lingkungan sekitar. Dan bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, mari kita simak alur ceritanya. Dan di awal film terlihat dua orang yang sedang berkelahi di sebuah pasar dan orang sekitar tak ada yang melerainya. Namun seorang detektif datang melerainya. Dia bernama Ma Seok-do. Kemudian detektif Ma Seok-do pergi ke tempat kejadian perkara yang sudah ditunggu oleh bawahannya yaitu Byung-si dan Dong-gyeong. Mereka menjelaskan semua kejadian, namun detektif Ma Seok-do melihat sebuah tato bergambar ular di dada korban, yang ternyata adalah seorang anggota geng Venom. Tak lama kemudian, detektif Ma Seok-do dan rekannya menghampiri markas geng Venom. Ternyata, para gangster tersebut sudah bersiap-siap ingin menyerang geng Yisu. Kemudian, Ma Seok-do memberi sedikit pelajaran kepada mereka. Mendengar sedikit keributan, kedua geng Venom keluar dan memberitahu detektif Ma Seok-do bahwa seseorang yang bernama Holang, salah satu geng Yisu, menikam salah satu anggota gengnya. Namun detektif Ma Seok-do memberitahu agar tidak lagi membuat masalah dan menghentikan penyerangan. Ketua geng Venom pun menuruti perintah detektif Ma Seok-do. Tak lama kemudian detektif Ma Seok-do pergi dan menemui Holang dari geng Yisu di salah satu tempat perjudian. Dia mendengar bahwa tempat perjudian tersebut adalah sebuah bisnis geng Yisu. Sesampai di sana, detektif Ma Seok-do menemukan Holang dan ternyata di sebuah ruang terdapat sekumpulan geng Yisu dan perkelahian kecil pun terjadi. Dalam keributan tersebut, Holang mencoba kabur namun detektif Ma Seok-do pun mengejarnya dan dia berhasil menangkapnya. Holang pun langsung dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Dan adegan selanjutnya, detektif Ma Seok-do menemui ketua geng Venom dan Yisu di sebuah bar. Dia meminta kedua belah pihak untuk berdamai. Awalnya mereka enggan melakukannya, namun detektif Ma Seok-do menakuti mereka dan pada akhirnya mereka pun berdamai. Adegan selanjutnya, salah satu anggota geng Venom disiksa karena tidak mampu membayar hutang. Dia disiksa oleh rentenir sekaligus gangster yang sangat sadis dari Cina yang diketuai oleh Zhang Chen. Kemudian ketua geng Venom mendengar hal itu langsung menghampiri Zhang Chen. Ketua geng Venom tak terima anggotanya disiksa dan dia menantang Zhang Chen dan Zhang Chen pun menusuknya. Para anggota lain pun tidak berkutik sama Dan adegan kembali berpindah kepada detektif Ma Seok-do yang menemui Hang untuk minum bersama dengan wanita penghibur. Hang sendiri adalah salah satu ketua gangster yang terkuat di Garibongdong. Saat detektif Ma Seok-do mabuk, tiba-tiba salah satu wanita membangunkannya bahwa di luar terjadi pembunuhan. Detektif Ma Seok-do keluar dan dia berpura-pura tidak tahu. Namun dia berpapasan dengan bawahannya. Dan kemudian detektif Ma Seok-do pun menyelidiki kasus tersebut. Kepada para saksi bahwa ada 3 orang Cina menemui Hang dan menyiksa Hang dengan sadis. Dan keesokan harinya, Ma Seok-do dan kawan-kawan melihat rekaman CCTV ketiga orang Cina dan detektif Ma Seok-do juga tertangkap kamera karena bersenang-senang saat jam kerja. Dia pun langsung mengelaknya. Saat hendak keluar, detektif Ma Seok-do mencari-cari informasi tentang orang Cina tersebut kepada ketua geng Yisu, namun dia tidak mengetahuinya. Detektif Ma Seok-do juga bertanya kepada informannya. Mereka menjelaskan bahwa ketua geng Venom sudah mati dan geng Venom diambil alih oleh gangster Cina. Detektif Ma Seok-do sempat tidak percaya, namun dia mendapat berita bahwa warga menemukan potongan tubuh manusia. Tak lama kemudian, detektif Ma Seok-do sampai di tempat kejadian perkara. Bawahannya memberitahukan bahwa itu adalah potongan mayat milik ketua geng Venom. Kemudian detektif memerintahkan bawahannya untuk mencari potongan tubuh lainnya. Tak lama kemudian, Byung-si menemukan sebuah koper yang berisikan mayat ketua gangster Venom di tempat sampah. Dan adegan pun berpindah kepada Zhang Chen yang memasuki tempat bisnis perjudian geng Yisu. Zhang Chen mengatakan bahwa dia menginginkan tempat tersebut, namun geng Yisu tak berkutik dikarenakan kalah jumlah.
Adegan berpindah lagi kepada detektif Masaodo dan kawan-kawan saat berada di restoran. Mereka melihat Zhang Shen. Saat Zhang Shen hendak ke toilet, Masaodo menyuruh bawahannya untuk mengawasinya. Tiba-tiba terlihat dari dapur, Zhang Shen melempar minyak panas di hadapan muka Hong Su. Saat Masaodo ingin mengejar, namun Zhang Shen dan kawan-kawan berhasil kabur dari sana. Dan keesokan hari, Masaodo memerintah bawahannya untuk membuntuti geng Yisu. Sehingga di tengah perkelahian antara geng Yisu dan bawahan Zhang Shen, Masaodo menyuruh pergi para geng Yisu. Sedangkan kedua bawahan Zhang Shen disuruh untuk menyerahkan diri. Namun hal itu malah terjadi perkelahian. Salah satu dari mereka berhasil ditangkap, namun sisanya berhasil kabur. Saat di kantor, salah satu bawahan Zhang Shen diinterogasi, namun dia memilih bungkam dan ingin mencoba bunuh diri dengan cara menggigit lidahnya sendiri. Hal itu justru membuat para detektif menahannya. Dan keesokan harinya, pada sebuah acara yang dihadiri oleh ketua geng Yisu, dia mendapatkan masalah karena bawahan Zhang Shen menghancurkan acara tersebut. Tak lama kemudian, Zhang Shen datang dan membunuh semua orang yang termasuk ketua geng Yisu. Dan adegan berpindah kepada para anggota polisi yang diperintahkan untuk menangkap para gangster yang membuat resah dan menyusun rencana. Para detektif meminta warga melaporkan setiap pemerasan terjadi dan menyuruh para informan untuk menyamar menjadi polisi Cina. Mereka berpura-pura mencari pemasok narkoba di Korea. Mendengar hal itu, bawahan Zhang Shen itu pun menawarkan diri dan dibebaskan dengan menetapkan tempat yang sudah ditentukan. Sampai di sana, mereka datang menghampiri para informan yang berhasil menyamar. Dan tak lama kemudian, para polisi Korea meringkus para gangster tersebut. Namun, detektif Masaodo menyadari Zhang Shen tidak berada di sana. Di sisi lain, Zhang Shen menyerang ketua Hong. Namun gagal dikarenakan petugas keamanan datang. Dengan hal itu, Hong Su melihat dan langsung membuntutinya. Setelah itu, Masaodo menerima telepon dari Hong Su dan memberitahu keberadaan Zhang Shen yang berada di tempat daur ulang sampah. Masaodo dengan terburu-buru langsung ke tempat tersebut. Di sisi lain, Zhang Shen yang ingin meninggalkan Korea, Hong Su datang menghalanginya. Saat hendak menabrak Hong Su, Masaodo justru menabrak langsung mobil Zhang Shen. Dan perkelahian pun terjadi antara Zhang Shen melawan Hong Su dan Masaodo melawan bawahan Zhang Shen. Saat polisi sampai di posisi, Zhang Shen langsung kabur ke bandara. Namun sesampai di bandara, saat hendak ke toilet untuk membersihkan diri, Masaodo sudah menunggunya. Tanpa basa-basi, perkelahian sengit pun terjadi. Detektif Masaodo berhasil menembangkan Zhang Shen dan dia pun langsung menangkapnya. Dan film pun berakhir dengan Masaodo dan kawan-kawan mengajak makan bersama untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan film pun tamat.